dan lusa. Sudah berdoa? Belum. Kalau belum berdoa, kita awali dulu belajarnya hari ini dengan doa. Pimpin lanjutkan. Doa mulai. Mila, Riyandi, Tina, Yulis, hadir semua ya? Hadir. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat? Alhamdulillah, mau sehat. Oke, bertemu lagi dengan Ibu Rizka ya. Tapi kalau kemarin di kelas 8, sekarang di kelas 9. Ini adalah materi pertama kita di kelas 9. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi pertama, yaitu tentang penyembelihan. Tapi sebelum kita masuk ke materi pokok, yaitu penyembelihan, Ibu mau tahu, masihkah ingat tentang pelajaran kita di kelas 8 kemarin? Terakhir kita belajar tentang apa? Makanan halal dan haram. Makanan halal dan haram. Masih ingat apa itu makanan halal ataupun haram? Makanan yang baik dikonsumsi, halal cara memperolehnya dan halal zatnya. Ya, makanan yang baik untuk dikonsumsi. Feby yang baru ingat. Yang lain? Ada yang ingat tentang makanan haram sekarang? Rian? Tidak ingat? Kebanyakan liburan deh, makanya lupa ya. Yulis, suara cempreng? Ingat gak? Enggak. Siapa yang ingat tentang makanan haram? Peggy lagi. Apa Peggy? Makanan yang dilarang atau tidak boleh dikonsumsi menurut syariat Islam. Iya, makanan yang Tidak boleh dikonsumsi. menurut syariat Islam. Ya. Jadi semester kemarin kelas 8 kita belajar terakhir tentang makanan, yakni makanan halal dan haram. Oke, sebelum lanjut materinya kita kasih aplaus dulu buat Peggy. Terima kasih sudah mengingatkan kembali materi kita kemarin. Nah, kali ini kita akan belajar tentang penyembelihan hewan, ya. Tapi sebelum kita belajar, akan Ibu bagi dulu kelompoknya untuk kita mengingat lagi, untuk kita belajar lagi, dan Ibu pengen melihat sampai mana sih pemahaman kalian tentang penyembelihan materi kita saat ini, ya. Nah, untuk kelompok sendiri akan Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama Feby dan Tina, kelompok 2 Ardi dan Yulis, 3 Rian dan Adel, dan keempat Mila serta Agung. Silakan duduk per kelompok berhadapan. Yo, jangan takut. Bertali, silakan. Kenapa? Ada apa? Ada yang cemburu kah? Karena duduk berdua? Grogi. Santai saja. Ibu tidak memakan kok, ya. Nah, ini akan Ibu bagikan lembar.
kalian coba amati apa yang bisa kalian ambil dari yang akan dibagikan ini, ya. Ini untuk Adila, kemudian Ardiansa. ياسين والقرآن الحكيم. Oke, sudah mendapat semua? Gambarnya? Nah, sudah mendapat ya? Sekarang ibu minta sebelum ibu menjelaskan tentang materi penyembelihan, di situ ada gambar apa saja, nak? Gua lagi nyembelih. Orang lagi menyembelih. Benar, menyembelih. Beleh ya. Sedang ada orang yang menyembelih. Terus apa lagi ya? Ada pisau. Ini ada apa? Ya. Nah, tugasnya ibu minta coba kalian amati dari gambar 3 tersebut apa yang bisa kalian ambil. Mereka itu sedang apa? Nah, coba. Ibu kasih waktu. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengamati. Oke, sudah? Sudah kan? Sudah ketemu apa? Sudah. Oke, kalau sudah, ibu pengen tiap kelompok mengutarakan apa yang kalian bisa dapat dari apa yang bagikan tadi, ya. Ada yang bisa? Kelompok siapa? Coba yang dari tadi ke awal terus kakak kiki gak ada henti-hentinya. Ini kayak dua Ipin, ya. Yulis dan Ardi pasangan serasi namun tak jadi. Nah, coba apa yang bisa diambil dari dua ini? Nah, apa ini? Gambar. Ya, gambar apa? Nah, kapan ini biasanya berapa? Nah, Yulis, apa ini Yulis? Apa yang bisa kalian ambil Yulis dari sini? Ayo. Menyembelih siapa? Menyembelih hewan. Hewan itu disembelih dengan cara gimana itu? Apa yang kayak gini? Oke, kalau Arti tadi mengutarakan, artinya Yulis mengutarakan itu menyembelih, gampang menyembelih. Benar, nggak ada yang salah kok, benar. Nah, cuman apanya? Ada yang bisa nggak lebih spesifik, lebih detail? Ayo, coba Febri. Gambar ini menjelaskan tentang orang yang sedang menyembelih hewan menggunakan benda tajam. Contohnya di bawah pisau dan kapak. Pisau dan kapak. Coba kita sekarang dengar dari persepsi Rian dan Adel. Apa? Gambarnya tentang apa itu, nak? Penyembelihan hewan. Terus sama kayak Yulis dan Ardi, sehati kayaknya ya. Penyembelihan hewan, ya. Apa? Hewan kurban. Hewan kurban itu hewan kurban ya. Nah, kalau Rian ada temannya katanya hewan kurban. Sekarang kelompok terakhir. Ayo, yang sukanya di pojok-pojok semua
gambar pisau, bisa golok, ya, kapak dan lain sebagainya, ya, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, ya. Nah, itu penyembelihan. Penyembelihan ini ada syarat dan rukun, ya. Penyembelihan hilang ruh dengan benda tajam. Jadi kalau hewan, ya, hewan yang disembelih pasti menggunakan benda tajam. Benda tajam apa saja yang bisa digunakan? Banyak dan lain sebagainya, kecuali ada yang tahu nggak dua ini apa? Buku sama tulang. Buku Sama tulang. sama tulang. Benar sekali, Lila. Buku dan tulang. Bayangkan saja kalau kita menggunakan buku untuk membunuh hewan, untuk membunuh bisa nggak? Tidak. Bukunya yang seperti apa sih? Buku apa sih? Kan? Ibu saya belum pernah melihat buku babi, ya. Terus tulang untuk membunuh itu nggak akan bisa, nah nah, membunuh hewan itu harus dengan benda tajam, ya. Benda tajam itu fungsinya agar apa? Agar bagian yang kita potong, yaitu lehernya, itu cepat terputus, ya. Nah, dalam penyembelihan ini ada ketentuan. Kalau hewan kita sembelih tanpa mengucap kalimat atau menyebut kalimat Allah, itu kira-kira dulu, ya, bagus apa enggak? Tidak. Boleh enggak? Tidak. Kenapa enggak boleh? Haram hukumnya. Iya. Ya, dalam penyembelihan itu hewan yang ketika kita akan sembelih, hewannya disunahkan untuk dihadapkan ke kiblat. Kiblat kita mana? Kiblat kita di sana atau di sana. Ini misalnya hewan, karena kiblat berarti ke sana, ya. Buat gunakan dulu alat-alatnya, ada pisau, ya. Pisaunya diapain dulu? Dikasah dulu, ditajamkan dulu, ya. Biar nanti hewannya yang dipotong dia tidak mengalami kesakitan yang lama, ya. Sekali potong mati kalau bisa. Tapi kalau pisaunya atau goloknya tidak tajam, dikikis-kikis kayak gini terus, ya, kasihan, menyiksa, ya. Sedangkan Islam itu adalah agama kasih sayang, ya. Nah, itu dari penyembelihan, arti penyembelihan. Sampai sini kira-kira paham nggak? Paham mengenai penyembelihan binatang? Yang kayaknya masih ngantuk, apakah semalam bergadang? Ya. Ini arti penyembelihan. Tadi kata ibu, penyembelihan itu ada syarat dan rukun, ya. Syarat dan rukun. Kalau syarat dan rukun itu tidak terpenuhi, maka penyembelihan itu tidak sah. Tidak bisa dikatakan sah, ya. Sebelum kita lanjut, ibu bagiin dulu bukunya satu-satu. Satu kelompok satu. Ya, silakan kalian buka di halaman pertama. Di situ dijelaskan mengenai rukun dan syarat penyembelihan, ya. Di halaman ke-9, ya. Di situ ada rukun dan syarat penyembelihan. Ke halaman 11, nak, bukan, nak. Sudah dibuka? Sudah. Oke. Sebelum ibu menjelaskan, silahkan coba di
melakukan suatu pekerjaan atau ibadah. Ketentuan. Coba Rian. Coba Rian apa? Rukun adalah ketentuan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu pekerjaan atau ibadah. Rukun adalah ketentuan yang harus, ya. Kata kuncinya adalah harus dipenuhi dalam melakukan suatu pekerjaan atau ibadah. Jadi kalau tidak terpenuhi salah satu rukun tersebut, maka itu tidak akan sah. Ya, itu rukun. Jadi contohnya kayak kita mau belanja, ya, jangan lurus ke situ. Kita mau belanja. Saat kita mau belanja yang harus kita penuhi apa? Bawa duit. Membawa Uang. Kalau nggak ada uang bisa belanja nggak? Nggak bisa. Tidak. Nah, sama kayak dengan penyembelihan. Penyembelihan punya rukun. Rukun yang pertama dari penyembelihan apa, Nak? Orang yang menyembelih. Orang yang menyembelih, ya. Orang yang menyembelih ada hewan, ada alat, tapi nggak ada orang. Bisa nggak? Bisa. Makanya itu termasuk dalam Rukun. ya. Orangnya juga harus mempunyai syarat, ya. Syaratnya itu nggak apa orang itu nggak sembarangan yang boleh memotong, ya, yang boleh menyembelih. Ada syaratnya, ya. Syarat pertama orang yang menyembelih itu apa? Muslim atau ahli kitab. Dia harus muslim atau ahli kitab. Ahli kitab itu apa sih? Yang paham agama. Paham agama. Ya, yang pertama, ya. Orang yang menyembelih dia harus memiliki syarat muslim atau ahli kitab. Yang kedua, Berakal sehat. di sini berakal semua nggak? Ya. Berakal nggak di sini? Berakal. Berakal sehat itu maksudnya apa sih? Waras, Bu. Waras. Kalian waras? Waras. 1 tambah 1 berapa? 2. Pulangnya kemana? Pulang dari sekolah kemana? Rumah. Oh, masih ingat ya? Iya. Berarti masih waras. Kalau nggak waras lagi, kalau ditanya 1 tambah 1 berapa? 0, Bu. Atau 1 tambah 1 berapa? 11. Berarti dia tidak waras. Akalnya sudah nggak ada itu, ya. Nah, berarti syarat yang kedua, selain dia muslim, dia harus berakal sehat. Alhamdulillah di sini berakal semua, ya. Kalau nggak berakal sehat, gawat. Yang kedua rukunnya, selain orang yang menyembelih ada apa? Hewan yang disembelih. Hewan yang disembelih. Hewan yang disembelih juga sama dengan orang yang menyembelih. Dia harus ada syaratnya. Apa syaratnya? Syarat hewan yang disembelih mati dalam keadaan hidup. Ya, pasti masih dalam keadaan hidup. Kalau dia udah mati masih bisa nggak sih disembelih? Tidak. Kenapa nggak bisa? Kenapa hewan yang sudah mati tidak bisa disembelih lagi? Wah, benar. Jadi nggak menarik kok. Salah pertanyaan kalau tidak bisa, ya. Jawabannya hewan yang mati bisa disembelih, tapi boleh nggak dimakan? Nggak boleh. Nggak boleh karena dia bangkai. Ya, bangkai. Ya. Kalau disembelih boleh, mau mati mau apa mau kalian sembelih silakan. Boleh. Tapi tidak boleh dimakan. Kalau dimakan hukumnya haram. Ya, ngerti? Yulis? Jadi kalau kita yang boleh nggak disembelih? Jangan jawab enggak. Boleh kok. Ya nggak boleh itu dimakan.
Ada lagi syaratnya? Cukup? Cukup. Nah, terus yang ketiga apa? Niat penyembelihan. Niat penyembelihan. Iya, rukunnya. Niat penyembelihan. Kalau dalam menyembelih kalian niatnya untuk apa sih? Mata-mata ingin mengkonsumsi. Mengkonsumsi bagi-bagi nggak ada? Tidak. Aku sendirian. Siapa yang di sini? Niatnya itu ayam saya sudah besar, saya mau sembelih, saya mau pindang, saya mau sop, saya makan sendiri. Ada habis bu. Bola masih susah kamu. Ada. Bisa? Bisa. Sekarang pertanyaannya cuma satu, tapi jawabannya tiap kelompok. Apa hukum dari hewan yang ditabrak sepeda motor ataupun kendaraan, hukumnya ketika kita makan, ketika kita sembelih? Saya bu. Oke, Adi. Saya. Haram, Iya. nggak boleh. Nggak boleh. Alasannya apa? Karena nggak pakai nama. Karena nggak pakai nama Allah. Oke, kita tampung ya, satu haram. Jawaban Ardi karena nggak pakai nama Allah katanya. Terus ada lagi tadi siapa? Ian. Coba, Rian, tadi tunjuk tangan. Apa hukumnya? Haram bu. Haram. Kenapa Rian? Karena tidak memenuhi syarat. Apa syarat yang harus dipenuhi? Katanya tidak memenuhi syarat. Apa syarat-syaratnya? Tetap dengan kelompok yang sama. Ibu minta silahkan kalian buat, ya, kalian teliti di buku tugas kalian itu di halaman pertama. Pertama itu ada gambar, ya, gambar ada, lihat di halaman pertama buka. Nah,